Itu termasuk salah satu janji perusahaan terhadap konsumen kan. Nah, andai kata nanti nggak bisa ditepati, itu juga bahaya, bisa mempengaruhi kepercayaan konsumen. Oke, paham nggak konsepnya positioning? CNK, Calvin Klein kayak gitu tuh. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang positioning? Ini saya harap waktu ngerjain tugas nggak salah ya konsepnya ini. Terus langkah-langkah positioning, mengenali keunggulan yang mungkin dapat ditampilkan itu tadi. Terus memilih keunggulan yang paling kuat, jadi satu yang paling kuat yang bisa ditawarkan itu apa. Terus menyampaikan keunggulan secara efektif, itu sudah pasti harus. Nah, kriteria sebuah keunggulan penting, berbeda, superior, dapat nyanyi ya, sudah bisa dipelajari sendiri. Pokoknya intinya misalnya lebih murah, apa kira-kira bikin jargon yang cocok kalau kita menawarkan barang yang lebih murah, itu kan tergantung. Nah, kesalahan dalam positioning, under positioning, ini berarti kita kurang melakukan positioning, makanya sampai si konsumen nggak ngerti sama produk kita. Nah, kalau over positioning, pelanggan mempunyai gambaran terlalu sempit mengenai suatu atribut. Jadi pelanggan tuh ngiranya kayak gini, padahal sebenarnya kita memiliki cakupan yang agak lebih luas misalnya. Jadi gambarannya terlalu sempit, itu over positioning. Terus kalau confuse itu tidak pasti dengan citra produk. Jadi maunya misalnya ini sebenarnya maunya untuk produk ini untuk pelanggan menengah ke atas apa menengah ke bawah, nah itu membingungkan konsumen, itu confuse positioning, jangan dilakukan. Terus kalau doubtful itu berarti dia ragu dengan janji yang diberikan oleh perusahaan. Jadi itu ya kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan dalam positioning. Nah, proses pada produk jasa, karakteristik proses, kompleksitas dan keragaman, blueprinting dan keragaman dalam sistem jasa, sama merubah proses. Nah, nanti kita bahas. Nah, karakteristik proses, ketika kita memberikan pelayanan itu kan ada prosesnya ya kan. Untuk mempermudah pengendalian dan analisis, setiap proses dipecah menjadi beberapa langkah yang logis dan tersusun. Misalnya orang mau berobat ke rumah sakit, itu biasanya ada alurnya enggak? Ada alurnya enggak berobat ke rumah sakit? Yang pertama dilakukan ngapain dulu? Ada ya. Nah, itu berarti kan prosesnya ada beberapa. Misalnya pertama daftar ya di loket pendaftaran. Habis daftar ngantri. Habis ngantri mungkin baru ketemu sama dokternya. Habis dari dokter biasanya masuk ke loket obat. Terus misalnya bayar terakhir. Nah, itu kan tergantung kebijakan masing-masing perusahaan, maunya urutannya seperti apa. Pokoknya dibikin sebisa mungkin yang paling nyaman sama konsumen, yang paling nyaman buat konsumen itu. Jadi ada langkah-langkahnya, ada alurnya ya kan, itu kalau jasa. Terus habis itu setiap sistem memasukkan standar toleransi. Jadi misalnya kalau di pendaftaran harus sekian menit melayaninya, nggak boleh lama-lama. Kalau lebih dari itu misalnya nggak baik. Nah, seperti itu. Oke, proses dalam pemasarannya ada standarisasi, tidak banyak variasi. Kalau kustomisasi banyak variasi. Jadi ingat ya, kalau produk jasa itu ada prosesnya. Nih, kompleksitas dan keanekaragaman. Jadi ini kompleksitas sama keanekaragaman dari proses atau langkah-langkah pemberian pelayanan itu tadi.
Kalau complexity itu cara untuk membangun proses melalui langkah-langkah dan susunan. Jadi urut-urutannya itu apa. Terus divergen itu kebebasan atau kemampuan untuk memilih keanekaragaman. Jadi urut-urutannya itu banyak enggaknya tergantung perusahaan masing-masing. Misalnya di rumah sakit A itu ada 5 langkah. Nah, terus di rumah sakit B ada 7. Itu enggak masalah, tergantung keinginan perusahaan yang disesuaikan sama keadaan konsumen. Saya kenapa kok di yang satu bisa 5? Karena mungkin kalau yang di perusahaan satunya itu dua langkah dijadikan satu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tergantung ya kompleksitas sama keanekaragamannya. Terus kok nggak bisa. Halo? Halo? Masih bisa dengar suara saya? Apa langsung mati ta ini? Ini kayak berisik apa enggak ya? Masih bisa toh ya? Sebentar lagi ya, tinggal dikit kok. Oke, ya udah, saya lanjutkan dulu. Nah, blueprinting kompleksitas dan keragaman. Jadi ini blueprinting itu maksudnya kita ada layoutnya, ada gambarnya. Jadi proses yang harus dilalui oleh konsumen itu seperti apa. Jadi kayak misalnya awal masuk bank, nah di situ sudah ada petunjuknya. Kalau mau ini ngapain aja. Kalau misalnya mau buka buku tabungan ngapain aja, kalau mau nabung ngapain, nah kayak gitu. Itu blueprinting. Jadi tujuannya untuk mendeteksi perilaku pelanggan terhadap layout jasa yang kita pergunakan. Jadi biar tahu konsumen juga, biar nggak tersesat, nggak melulu tanya-tanya harus ngapain seperti itu tujuannya dari blueprinting. Terus nah, merubah proses itu bisa. Jadi kan tadi kan proses ada complexity sama divergen, jadi tinggal dari dua ini diutak-atik, bisa ditambahi bisa dikurangi, udah gitu aja. Jadi divariasi tergantung sesuai kondisi perusahaan. Nah, ini cuma contohnya aja, bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, sekarang tadi kalau di perusahaan jasa pegawai itu penting apa enggak? Perusahaan jasa karyawan penting apa enggak? Halo. Hola. Halo. Perannya pegawai di perusahaan jasa. Tes.